Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Seluma, kami akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi terdiri dari observer, terus sebagai coach, terus coaching. Marilah kita saksikan rangkaian kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Miss. Hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya sama Pak Dedi. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Miss. Sebelum Ibu mengadakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ini, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Baik, pada coaching hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan jalur peta atau belum ya, Bu ya? Kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu, yang saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dari coaching ini nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus ini pertanyaan kedua ya, Bu ya, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi ini nanti? Kompetisi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Miss. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Kemudian indikator yang mana nih yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu, demikian dulu ya, Bu, observasi kali ini. Nanti saya akan melakukan pertanyaan selanjutnya setelah Ibu melakukan coaching bersama Pak Dedi ya, Bu ya. Silakan melakukan coachingnya, Bu. Ya, terima kasih Bu Miss atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Dedi. Saya sudah baca WA nih dari Pak Dedi. Katanya ada beberapa murid di kelas Pak Dedi yang tidak menyukai pembelajaran matematika. Apakah Bapak bisa menceritakan secara detail tentang hal ini? Iya, benar sekali Ibu. Saya sudah menunggu obrolan kita ini agar bisa membahas permasalahan yang saya pendam selama ini, Bu. Jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita mengobrol, Bu. Jadi benar, Bu, sesuai yang saya sampaikan di WA bahwa permasalahan saya di kelas itu ada beberapa murid saya itu, Bu, yang terlihat kesulitan dan tidak tertarik dengan pembelajaran matematika. Salah satunya itu ada murid yang bernama Rian. Dia itu sering terlihat bingung saat mengikuti pembelajaran dan nilainya pun selalu rendah itu. Baiklah, mari Pak Dedi kita mencoba menelusuri lebih dalam dengan menggunakan model Tirta ya. Yang gimana apa yang ingin Bapak capai dengan mengatasi permasalahan ini? Tentunya saya ingin Rian dan murid-murid yang lain itu, Bu, yang mengalami kesulitan di matematika menjadi lebih tertarik dalam mempelajari matematika sehingga hasilnya nanti bisa lebih baik lagi, Bu. Baik, bagus sekali tuh ini Pak Dedi. Terus apa saja faktor yang menurut Bapak menyebabkan Rian dan murid lainnya tidak menyukai pelajaran matematika tersebut? Ini
dalam menurut pendapat saya Ibu, ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid itu kurang menyukai matematika. Yang pertama mungkin metode pengajaran saya itu yang kurang menarik dan variatif. Nah, saya biasanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Ya, saya biasanya pasif, cuma berbicara di depan, itu anak kurang aktif gitu. Nah, sehingga dengan pembelajaran yang tidak aktif itu mungkin anak-anak kurang tertarik dan bosan gitu. Kemudian yang kedua, beberapa murid itu memiliki pemahaman dasar matematika itu memang rendah, jadi sehingga sulit bagi saya untuk menyamakan dengan murid-murid yang lain dalam pemahaman matematika, karena pemahaman dasarnya saja mereka masih kurang memahami, sehingga dalam pembelajaran itu saya mesti sering mengulang dan mengajar dari konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, saya rasa matematika ini terlalu sulit dan tidak relevan bagi mereka, sehingga mereka tidak tertarik, karena mungkin dari mereka untuk apa belajar matematika. Di kehidupan sehari-hari saya jarang menggunakan matematika, mungkin menurut anak gitu Bu, sehingga mereka tidak tertarik menggunakan matematika. Jadi itu Bu, yang permasalahan yang mungkin terjadi. Oke Pak Dedi, selanjutnya apa saja langkah-langkah yang Bapak rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi langkah-langkah atau rencana ini sesuai faktor penyebab permasalahan yang saya sampaikan tadi. Jadi rencana saya itu yang pertama, saya akan mencoba menyusun dan melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih menarik dan variatif. Nah, seperti menggunakan media pembelajaran yang interaktif dari bermacam sumber gitu, sehingga anak lebih senang dan tertarik mempelajari matematika. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan bimbingan tambahan kepada murid-murid, terutama Rian tadi yang memiliki pemahaman dasar matematika itu masih kurang dan lemah itu Bu. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan mencoba menghubungkan konsep matematika itu dengan kehidupan mereka sehari-hari, hingga lebih kontekstual dan lebih nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka sadar, oh ternyata dalam matematika pelajaran ini di dalam kehidupan sehari-hari ada gunanya gitu. Misalnya saat belanja atau saat menghitung uang mereka, jadi oh ternyata ini gunanya, sehingga mereka lebih tertarik dalam mempelajari matematika gitu. Baik Bapak Dedi, langkah-langkah tersebut sudah bagus ya Pak. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa rencana aksi ini dapat terlaksana dengan baik Pak? Tentunya agar rencana itu terlaksana dengan baik, saya pasti akan menyusun rencana pembelajarannya yang lebih baik dan terstruktur dengan perangkat pembelajarannya ya Bu. Saya akan menyusun bagaimana perangkat pembelajaran yang baik, menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah pelaksanaan pembelajarannya juga nanti akan memantau kemajuan belajar murid-murid secara berkala. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan-kelemahan murid di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang pastinya saya minta support dan dukungan dari kepala sekolah mengenai rencana yang akan saya lakukan. Bagus sekali tuh Pak Dedi. Jadi kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Setelah persiapan perencanaan saya selesai, saya akan melaksanakan rencana aksi ini kira-kira minggu depan Bu. Baiklah. Saya yakin Bapak dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Jika Bapak membutuhkan bantuan saya atau ingin berdiskusi, jangan ragu ya Pak Dedi ya. Iya, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan solusi-solusi yang kita bahas tadi bisa membuat murid-murid kita lebih baik, lebih menyukai pembelajaran matematika, sehingga nilai-nilai mereka nanti bisa lebih baik lagi dari sebelumnya Ibu. Terima kasih Ibu. Saya kira cukup obrolan kita sampai di sini. Ya. Jadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Pak Dedi ya Bu ya? Iya. Menurut pengamatan saya nih Bu, dari coaching yang Ibu lakukan sama Pak Dedi tadi, menanyakan beberapa pertanyaan nih, kasih observasi ya Bu ya.
Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Baik, Miss. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, berlebih tadi proses coaching yang Ibu lakukan sama Pak Dedi tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga tadi Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dedi sehingga Pak Dedi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Bu? Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi yang saya lakukan pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.